Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpad Mengajar. Saya Aden dari program studi Matematika S1 akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi mata kuliah persamaan diferensial biasa. Jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah tentang persamaan diferensial biasa orde 1. Dengan pembahasan materi kali ini, diharapkan rekan-rekan mahasiswa dapat menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde 1 dengan metode pemisah peubah. Bagaimana? Sudahkah Anda siap untuk belajar bersama? Mari kita mulai pembahasannya. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang definisi persamaan diferensial biasa orde 1. Di mana persamaan diferensial biasa orde 1 ini merupakan sebuah persamaan diferensial yang terdapat diferensial tertingginya itu adalah merupakan tingkat pertama. Dan di dalamnya itu terdapat satu variabel pendiferensi. Apa itu variabel pendiferensi? Variabel pendiferensi yaitu dapat berupa variabel X atau T atau bentuk yang lainnya. Sebagai contoh, bisa Anda lihat pada layar sebelah kanan saya. dy dx sama dengan 2x. Diferensial tertinggi dari persamaan tersebut adalah dy dx yang merupakan persamaan diferensial ke-1, di mana variabel pendiferensinya adalah X. Sehingga persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial biasa orde 1. Contoh berikutnya adalah dy dx plus xy sama dengan 2x. Bisa Anda perhatikan pada layar di sebelah kanan. Diferensial tertinggi dari persamaan tersebut dy dx plus xy sama dengan 2x, yaitu adalah dy dx yang merupakan persamaan atau diferensial ke-1, di mana variabel pendiferensinya adalah x yang terdapat pada dy dx. Sehingga persamaan tersebut dy dx plus xy sama dengan 2x merupakan persamaan diferensial biasa orde 1. Mari perhatikan kembali contoh yang berikutnya seperti yang ada pada layar di sebelah kanan. Perhatikan di sebelah kanan, yaitu adalah dy dt sama dengan 2. Diferensial tertinggi dari persamaan dy dt sama dengan 2 yaitu adalah dy dt, di mana sebuah fungsi y atau yang didiferensialkan terhadap t itu merupakan diferensial pertama, dan variabel pendiferensinya yaitu t. Tadi di depan kita adalah variabelnya x, yang sekarang ini adalah t. Sehingga karena pendiferensinya adalah t dan diferensialnya tertinggi adalah diferensial ke-1, sehingga persamaan dy dt yang ada sebelah kanan ini merupakan persamaan diferensial biasa orde 1. Untuk lebih mendalaminya, maka perhatikanlah untuk persamaan umum persamaan diferensial biasa orde 1 pada layar sebelah kanan. Persamaan diferensial orde 1 atau persamaan umumnya ini dituliskan dengan A dy dx plus by sama dengan c. Jika kita manipulasi dengan memisahkan kedua variabel pendiferensi, maka kita bisa memperoleh persamaan tersebut menjadi bentuk persamaan yang lain. Menjadi bentuk persamaannya adalah mxy dx plus nxy dy sama dengan 0, seperti yang terlihat pada layar sebelah kanan saya. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan mxy dx plus nxy dy sama dengan 0 dari persamaan a dy dx plus b sama dengan c?
Maka perhatikanlah langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, seluruh ruas baik di ruas kanan dan kiri kita kalikan dengan dx. Sehingga persamaan yang tadi ada di sebelah kanan kita akan menjadi persamaan sebagai berikut, yaitu adalah A dy dx kalikan dengan dx plus by kalikan dengan dx sama dengan c kalikan dengan dx. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial order 1 itu dengan metode pemisah peubah? Dari persamaan diferensial biasa order 1 itu, yang persamaan umumnya adalah bentuknya adalah A dy dx plus b sama dengan c. Kalau kita anggap nilai c-nya itu sama dengan 0, maka dapat digunakan dengan metode pemisah peubah. Ini adalah syarat utamanya. Dengan cara mengasosiasikan sesuai dengan variabel yang diketahui, maka persamaan tersebut yang tadi itu ketika kita insert, kita masukkan c sama dengan 0 ke dalam fungsi A dy dx plus b sama dengan c, menjadi A dy dx plus b sama dengan 0 seperti pada layar di sebelah kanan saya. Nah, pada persamaan diferensial order 1, peubah x dan y dapat kita pisahkan. Sehingga peubah x dapat kita kelompokkan dengan dx dan peubah y dapat kita kelompokkan dengan dy pada ruas yang berbeda. Artinya, bisa kita mencari solusi umum untuk persamaan diferensial tersebut dengan cara mengintegralkan kedua ruas kanannya, di mana bentuk umum persamaan diferensial peubah terpisah ketika kita diberikan y aksen, kita lihat pada layar sebelah kanan, yaitu sama dengan dy dx sama dengan mx per ny. Dari persamaan tersebut, dengan mengalihkan kedua ruas dengan ny dx, persamaan tersebut menjadi persamaan dy dx kalikan ny dx sama dengan mx ny dikalikan dengan ny dx. Dikarenakan pada persamaan tersebut di ruas kiri terdapat dx, penyebutnya ada dx, sehingga dy dx kali ny dx menjadi ny dy. Sedangkan yang berada di ruas kanan, mx ny kalikan dengan ny dx menjadi mx dx. Dari persamaan di atas yang kita sudah bahas tadi itu, bahwa dapat kita tentukan juga solusi umumnya dengan cara mengintegralkan kedua ruas kanan. Coba perhatikan pada layar sebelah kanan, di mana integral ny dy sama dengan integral mx dx. Kedua ruas kanan ini kita sama-sama integralkan, sehingga dari kedua ruas kanan itu akan kita temukan bentuk solusi umumnya. Nah, dalam peubah terpisah juga kita dapat menemukan bentuk umum lain seperti mxy dx plus nxy dy menjadi bentuk px dx plus qy dy sama dengan 0. Coba Anda perhatikan dalam layar yang berada di sebelah kanan. Di sana terlihat bahwa px dx plus qy dy sama dengan 0 ini, px-nya adalah merupakan sebuah fungsi yang bergantung kepada x saja. Sedangkan qy merupakan suatu fungsi yang bergantung kepada y. Setelah itu kita pisahkan dari kedua ruas kanan itu masing-masing variabel tersebut sesuai dengan variabelnya. Kemudian kita integralkan kedua ruas kanan itu menjadi integral px dx plus integral qy dy sama dengan integral 0. Baik, rekan-rekan semua, untuk lebih memahami tentang persamaan diferensial orde 1, persamaan diferensial biasa orde 1,
kita bisa perhatikan contoh soal seperti pada layar di sebelah kanan saya. Diketahui persamaan diferensial Y aksen min Y per X plus 1 sama dengan 0. Tentukan solusi umum persamaan diferensial tersebut dengan metode pemisah peubah. Maka kita harus memperhatikan persamaan tersebut sehingga kita bisa untuk memisahkan persamaan tersebut menjadi persamaan yang lebih sederhana. Mari kita selesaikan persamaan tersebut dengan langkah pertama, yaitu adalah Y aksen min Y per X plus 1 sama dengan 0. Di mana Y aksen itu sama saja dengan dy dx. Ya, jadi Y aksen itu sama dengan dy dx. Setelah itu kita substitusikan ke dalam persamaan tersebut. Y aksen min Y per X plus 1 sama dengan 0 kita ganti menjadi dy dx min Y per X plus 1 sama dengan 0. Setelah itu kita kalikan kedua ruas ini dikalikan dengan dx. Ya, sama-sama kita kalikan dengan dx. Ya. Hasilnya adalah dy dx diberikan tanda kurung dikalikan dengan dx min dalam kurung Y per X plus 1 dikalikan dengan dx sama dengan 0 dx. Maka bisa kita lihat bahwa dy dx karena penyebutnya adalah dx, maka dy dx kalikan dx hasilnya adalah dy. Ya. Setelah itu min Y per X plus 1 dx kita tuliskan ulang menjadi Y per X plus 1 dx sama dengan 0. Tahap selanjutnya bisa kita kalikan ruas kanan dan kiri ini dengan dikalikan seper Y. Sehingga dy minus Y per X plus 1 dx sama dengan 0. Ini kita kalikan dengan seper Y. Kenapa kita kalikan dengan seper Y? Dikarenakan kita ingin menjadikan di belakang yang min Y ini supaya menjadi 1. Maka kita kalikan dengan seper Y. Sehingga persamaan tersebut menjadi dy dikalikan dengan seper Y min Y per X plus 1 kalikan dengan seper Y sama dengan 0. Tahap selanjutnya kita akan lebih sederhanakan menjadi seper Y dy. Y dengan seper Y maka menjadi 1. Hasilnya menjadi 1 per X plus 1. Mohon maaf, tadi di depan itu ada yang namanya dx. Ini kita kelewat, di sini ada dx sama dengan 0 harusnya. Maka ini dx-nya kita pindahkan. Dx sama dengan 0. Setelah itu kita akan mengingat pada materi kalkulus 1 di mana ketika ada fungsi Y sama dengan seper X, hasilnya adalah ketika kita diferensialkan untuk seper X ini, kedua-duanya ini akan berubah menjadi fungsi lain. Begitu juga ketika kita integralkan. Maka ketika Y sama dengan seper X, kita integralkan terhadap X, maka hasilnya ini integral seper X dx, ini hasilnya adalah ln X plus C.
Sehingga hasil yang di atas itu seper Y dy itu min seper X plus 1 dx sama dengan 0, seluruhnya kita integralkan. Ini kita integralkan, kita integralkan, kita integralkan. Hasilnya adalah ln Y min ln X plus 1 sama dengan, karena 0 kita anggap sebagai 0 dx ya. 0 dx itu kita anggap sebagai 0 ya. Setelah itu kita akan menggabungkan ya. Kalau kita di sini 0 dx ya, 0 dx dan x. Karena di sini adalah integral 0 dx tetap 0, tetapi dikarenakan ini adalah sebuah integral, maka kita akan tambahkan dengan C ya, C. Kemudian untuk lebih menyederhanakannya kita akan pindahkan ln Y sama dengan ln X plus 1 plus C ya, plus C. Dimana kalau kita lihat bahwa ln X plus 1 plus C ini kita akan gabungkan menjadi sama dengan, kalau dalam bentuk logaritma natural atau non-nafir, maka kita jadikan bentuk ln X plus 1 plus ln E ya, ln E pangkat C ya, ln E pangkat C. Sebuah penjumlahan menurut aturan logaritma maka menjadi sebuah perkalian, sehingga menjadi ln Y sama dengan ln X plus 1 kali E pangkat C, sehingga ini akan lebih sederhana menjadi Y sama dengan X plus 1 kali E pangkat C. Inilah merupakan persamaan diferensial biasa yang dimana hasilnya solusi ya, solusi dari persamaan diferensial biasa orde 1 dari Y aksen min Y per X plus 1 sama dengan 0, dimana solusi umumnya, kenapa dikatakan solusi umum? Dikarenakan masih terdapat sebuah konstanta sebarang, yaitu adalah C, dimana hasilnya itu adalah Y sama dengan X plus 1 kali E pangkat C. Demikian untuk contoh pada persamaan diferensial biasa orde 1 dengan menggunakan metode pemisah peubah, memisahkan setiap variabel-variabel sehingga lebih mudah untuk kita integralkan. Jangan lupa, karena integral ini hubungannya dengan kalkulus 2, diferensialnya kita ingat pada kalkulus 1. Semoga Anda bisa lebih memahaminya. Rekan-rekan mahasiswa, demikianlah tadi pembahasan materi persamaan diferensial biasa orde 1 dengan metode pemisah peubah. Semoga bermanfaat. Jika Anda ingin lebih menguasai lagi mengenai materi ini, maka sering-seringlah Anda berlatih dengan bentuk contoh-contoh soal yang lain. Semakin sering berlatih, maka semakin terlampir Anda dalam menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde 1 dengan metode pemisah peubah. Nah, jangan lupa, dalam metode pemisah peubah ini yang harus Anda perhatikan adalah di mana konstanta pada C untuk persamaan umumnya harus sama dengan 0. Dan jangan lupa pula, ketika Anda ingin memisahkan daripada variabel-variabel tersebut baik ke ruas kanan ataupun ruas kiri, Anda harus memperhatikan variabel tersebut betul-betul variabel yang akan diasosiasikan sesuai dengan variabel yang sama. Sehingga ketika dalam perubahan tersebut Anda akan lebih mudah ketika Anda menyelesaikan ataupun mencari penyelesaian solusi umum dari persamaan diferensial biasa orde 1. Selain itu juga,
bahwa dalam persamaan diferensial biasa orde 1 ini ada satu metode lagi, yaitu dengan memisahkan variabel dari variabel yang lebih kompleks, sehingga memerlukan lebih ketelitian lagi dalam memisahkan antara variabel tersebut. Sehingga ketika Anda mampu untuk memisahkan berbagai bentuk variabel yang terkompilasi ataupun yang terkombinasi, maka Anda akan lebih terampil dan lebih mudah untuk menganalisisnya. Itulah hal-hal yang perlu Anda perhatikan, sehingga dalam penyelesaian persamaan diferensial biasa orde 1 dengan menggunakan metode pemisah Puba semakin lebih mudah, dan Anda semakin lebih mendalami, dan Anda juga semakin lebih memahami dalam setiap persoalan-persoalan yang berbeda-beda. Demikianlah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti materi pada hari ini. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan materi selanjutnya. Saya Aden undur diri. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.